Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasib Sri Pamujo, NPM 213320174, jurusan Psikologi kelas A, Universitas Muhammadiyah Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cabang psikologi pendidikan. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan. Konsep-konsep dasar psikologi pendidikan. Yang pertama, pengertian psikologi pendidikan. Kedua, hubungan psikolog dengan pendidikan. Tiga, sejarah para tokoh-tokoh psikolog pendidikan. Keempat, kontribusi psikologi pendidikan bagi teori dan praktek pendidikan. Kelima, metode-metode dalam psikologi pendidikan. Lanjut. Pengertian psikolog pendidikan. Yang pertama, psikologi pendidikan merupakan cabang dari psikologi yang khusus mempelajari perilaku manusia dalam konteks pendidikan. 3. Psikolog pendidikan merupakan psikologi khusus. Psikologi pendidikan merupakan psikologi terapan untuk memecahkan masalah-masalah psikologis dalam praktik pendidikan. B. Hubungan psikologi dengan pendidikan. Pertama, mendidik berarti membantu peserta didik agar mereka dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan. Kedua, peserta didik merupakan makhluk biofisik, psikososio, spiritual. 3. Aspek psikologis tidak dapat diabaikan dalam proses pendidikan. Keempat, pendidikan dilaksanakan berdasarkan landasan filosofis, psikologis, sosio-kultural, dan teknologis. Adapun tokoh-tokoh yang berjasa terhadap perkembangan psikolog pendidikan. Yang pertama, Democritus. 2. Plato dan Aristoteles. 3. Jean Amos Comenius. 4. Rousseau. 5. John Platology. 6. Francis Galton. 7. Stanley Hale. 8. William James. 9. Alfred Bain. ed. Adapun kontribusi psikolog pendidikan bagi pendidikan. Yang pertama, kontribusi psikolog pendidikan bagi perkembangan kurikulum dibagi menjadi sebagai berikut. Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang direncanakan dan dilaksanakan baik di dalam maupun di luar sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. 3. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan pertimbangan aspek-aspek. Yang pertama, karakteristik psikologis peserta didik. 2. Kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. Lanjut, pengalaman belajar siswa. Ke hasil belajar learning outcomes, dan keempat, standarisasi kemampuan siswa. Berikut penyusunan buku ajar didasarkan pada segi-segi psikologis peserta didik. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan program pendidikan. Yang pertama, pengembangan program pendidikan misalnya penyusun jadwal pelajaran, jadwal ujian, dan sebagainya tidak bisa dilepas dari aspek psikologis
peserta didik. Kedua, penentuan jurusan atau program. Tiga, pengembangan program harus mengacu pada upaya pengembangan kemampuan potensial peserta didik. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan sistem pembelajaran. Yang pertama, pemilihan teori belajar yang akan diaplikasikan. Kedua, pemilihan model-model pembelajaran. Ketiga, pemilihan media dan alat bantu pembelajaran. Keempat, penentuan alokasi waktu belajar dan pembelajaran. Kontribusi psikolog pendidikan bagi sistem evaluasi. Yang pertama, penentuan teknik evaluasi, teknik tes atau teknik non-tes. Kedua, penentuan jenis tes, lisan, tulisan, dan perbuatan, serta objektif atau subjektif. Tiga, penentuan mengenai waktu pelaksanaan evaluasi. Lanjut, teknik-teknik memahami perilaku dan karakteristik peserta didik dibagi menjadi dua. Yang pertama, teknik tes. Yang kedua, teknik non-tes. Ya, yang ini pertama, teknik tes itu dilakukan dengan alat yang valid dan reliable. Kedua, dilakukan dengan mengikuti aturan tertentu. Tiga, dipilih untuk mengumpulkan data mengenai kemampuan akademik, bakat, minat, dan kecerdasan. Berikut teknik non-tes. Yang pertama, dilakukan dengan alat tertentu, misalnya kuesioner, pedoman, wawancara, pedoman observasi. Dan kedua, dipilih untuk mengumpulkan data mengenai fakta atau opini. Tiga, teknik non-tes terdiri dari observasi, wawancara, kuesioner, sosiometri, analisis karya, biografi, dan sebagainya berikut, dan seterusnya. Baik, terima kasih. Itulah yang dari salah satu cabang psikolog pendidikan. Bila ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.